Film diawali melihat seorang cewek yang bernama Ellie. Ia sudah tidak bisa mendengar lagi sebab waktu kecil ia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan pendengarannya hilang total. Karena kekurangannya itulah ia sering kena bully di sekolahnya. Kalau habis pulang sekolah, ia selalu ditemani oleh seorang pria panggil aja Rob. Rob adalah teman sekolahnya yang bisa memakai bahasa isyarat. Sebab itulah ia menyukainya. Keluarganya menjalani hari-hari yang bahagia setiap masa sampai pada suatu malam ia dibangunkan di jam 3 malam. Ia dibangunkan sebab di kotanya lagi ada sebuah bencana yang mengerikan. Berita mengabarkan jika kota mereka lagi diserang oleh seekor monster. Monster itu menyerang mereka jika mendengar suara bising-bising. And close all windows and doors. Setelah melihat berita dan juga beberapa pesawat yang lewat, mereka lalu siap-siap ingin pergi dari kota itu. Sedangkan di sisi lain, melihat para masyarakat yang ingin keluar dari kota itu dengan memakai kereta api bawah tanah. Salah satu penumpang membawa seorang bayi tiba-tiba menangis. Mereka lalu mengambil bayi itu dan ingin menaruhnya di luar. Lantas ibunya tidak tega dengan anaknya itu, lalu mengatakan jika ia yang akan membawa anaknya keluar. Setelah di luar, tiba-tiba anak itu menangis tidak karuan dan... Kembali ke perjalanan Ellie dan keluarganya, mereka singgah di pangkalan untuk mengambil beberapa alat milik pamannya yang bernama Glenn. Ellie keluar dari mobil karena anjingnya ingin pipis. Tiba-tiba seorang pria dengan senjata muncul dan menodongkan senjata itu kepada Ellie. Ia lalu ingin menembaknya, akan tetapi... Please! Don't leave me! Please! Pagi harinya, ketika mereka ingin keluar dari kota, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Sebab di jalanan lagi pada macet parah. Glenn lalu mengatakan kepada papanya Ellie panggil aja Andre untuk mengikutinya saja. Sebab ia akan memotong jalan untuk keluar dari kota. Namun di perjalanan tiba-tiba mobil yang dipakai Glenn itu jatuh ke jurang yang dangkal lalu membuat mobil itu terbalik. Ia pun kejepit di dalam mobil itu. Andre berusaha ingin mengeluarkannya, tetapi Glenn lalu meminta pistol yang berada di bagasi belakang mobilnya dan langsung mengatakan jika kamu tidak pergi dari sini aku akan menembakmu. Ia mengatakan itu kepada Andre sebab ia tidak ingin anak-anak celaka atas dirinya. Namun saat ingin pergi dari tempat itu, Turn it off! Glenn mendengar teriakan mereka lalu ia menembak untuk menarik perhatian para monster itu. Sedangkan anjingnya Ellie dikeluarkan dari mobil sebab ia tidak bisa berhenti bersuara. Andre lalu keluar dari mobil karena ia ingin mencoba sesuatu, akan tetapi ketika ia sudah di luar, tiba-tiba penyakit mertuanya kambuh. Satu monster lalu menyerang mobil mereka. Andre mengambil besi di jalan lalu memancing monster itu untuk pergi. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil lalu mengatakan kepada mereka jika para monster itu tidak bisa melihat dan cuma memakai pendengarannya. Setelah mengatakan itu ia lalu kembali keluar dan langsung menuju ke mobil Glenn yang jatuh. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, lalu beristirahat di tengah jalan sebab penyakit mertuanya Andre kambuh lagi.
Saat mereka lagi istirahat, adiknya Eli panggil aja Bobby melihat rumah di tengah hutan itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah itu, akan tetapi setelah tiba di sana, pemiliknya keluar dengan senjata sebab mendengar lonceng yang ia pasang di pagar-pagar rumahnya. Dan secara tiba-tiba, Andre melihat terowongan yang menuju ke dalam rumah itu. Ia lalu menyuruh mereka untuk tetap di luar pagar. Setelah ia memeriksa di dalam rumah itu, setelah memeriksanya dan tidak menemukan seseorang selain pemiliknya yang mati tadi, ia pun menyuruh mereka masuk ke dalam melewati terowongan tadi. Akan tetapi ketika mereka melewati terowongan itu, pagi harinya, mertua Andre yang seorang perawat mengatakan jika tanpa antibiotik, luka yang diderita istrinya itu akan makin parah dan bisa saja menyebar ke seluruh badannya. Andre tidak ingin itu terjadi, ia pun mengajak Eli pergi ke kota untuk mengambil antibiotik tersebut. Sesampainya di kota, mereka pun langsung menuju ke apotik yang berada dekat dengan mereka. Setelah menemukannya, mereka lalu masuk ke dalam melewati pintu belakang karena pintu depan lagi dikunci sama pemiliknya. Saat di dalam ada seorang pendeta yang mengintip gerak-gerik mereka di luar, Eli melihat bayi monster yang tumbuh di tubuh pemilik toko itu dan secara tiba-tiba, setelah keluar dan ingin kembali, tiba-tiba mereka berjumpa dengan pendeta yang mengintip mereka tadi. Pendeta itu mengajak mereka bergabung ke klub jamaahnya, akan tetapi mereka tidak mau ikut sebab mereka lebih memilih untuk tetap bersama keluarganya. Setelah kembali dan setelah menyembuhkan istrinya Andre, mereka lalu kaget seketika sebab pendeta yang tadi menawari untuk masuk ke klubnya tiba-tiba berada di depan rumahnya bersama dengan jamaahnya. Andre lalu keluar dan mengajaknya berbicara memakai buku. Tiba-tiba pendeta itu menulis wanita itu subur. Wanita yang dimaksud adalah Eli. Lantas Andre marah lalu masuk kembali untuk mengambil sesuatu dan secara tiba-tiba, malam harinya ketika mereka lagi istirahat, Andre merasakan ada arwah seseorang yang berada di luar rumahnya. Ia lalu mengambil senjata lalu pergi mengeceknya, namun ia tidak menemukan apapun di luar. Akan tetapi ketika Bobby yang mengeceknya, ia melihat seorang anak cewek yang kelihatannya kaget dengan sesuatu. Mereka lalu mengajak anak itu masuk ke dalam rumahnya, namun ketika Eli bangun dari tidurnya dan ingin mengecek jendela kamarnya, tiba-tiba
Pagi harinya, setelah mereka mengalami musibah semalam, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Utara. Setelah tiba di sana, film pun tamat. Lah, kok tiba-tiba tamat aja anjay? Entahlah, ini ku kasih lihat screen terakhirnya ya.